Halo sahabat Kutu Buku, perkenalkan nama saya Lidwina Wahyu Widayati atau biasa dipanggil Wida. Saya seorang psikolog dari Keuskupan Bandung. Kesibukan saya saat ini aktif di Komisi Keluarga dan juga di Biro Konselingnya Keuskupan Bandung. Semula saya mengantor, saya seorang trainer dan juga Human Resources Development Officer ya di sebuah perusahaan. Tapi setelah pensiun, saya mulai menulis buku ini. Sejak tahun 97 saya banyak diminta untuk membawakan topik-topik parenting baik di gereja ataupun di sekolah-sekolah. Hasil dari acara-acara tersebut itu yang saya bukukan menjadi satu buku yang berjudul Bersahabat dengan Generasi Alpha. Kenapa saya terpikir untuk membuat buku ini? Setidaknya ada 3 kegelisahan saya nih ya. Yang pertama dari sisi anaknya sendiri. Kan kita tahu generasi alfa ini mengalami saat pandemi, di saat perkembangan awalnya. Dan itu mengganggu memang pertumbuhan kemampuan komunikasi dan berinteraksi mereka. Belum lagi kebiasaan memegang handphone atau gadget ya, tab dan yang lainnya dari umur yang sangat dini. Ditambah orang tua sendiri juga banyak yang keenakan ya ngasih gadget sama anaknya biar tenang, biar anteng, biar mau makan. Jadi anak itu memang tidak terlatih untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Yang kedua, dari sisi orang tua sendiri saat ini memang banyak orang tua yang mengalami masalah entah di pernikahannya, banyak masalah keluarga yang dia alami atau dianya sendiri juga emang kecanduan gadget gitu ya. Jadi screen time dia kelamaan, udah keenakan main sama handphone. Dan kegelisahan yang ketiga memang akhirnya dunia mereka semakin jauh. Anaknya nonton apa, orang tuanya nonton apa, nah itu kan berbeda ya. Kalau ibaratnya gitu ya, zaman kita sebagai orang tua dibesarkan itu oleh ayah ibu atau kakek nenek atau tetangga atau kakak atau neni, pembantu, itu kan semua orang yang mengajarkan nilai-nilai manusia. Tapi saat anak dibesarkan oleh gadget atau internet, nilai apa yang dia serap dari kehidupannya? Ya kita khawatir kalau nilai itu ternyata tidak selaras dengan kondisi keluarga. Nah dari 3 kegelisahan itu, buku ini menawarkan 4 tips gitu untuk para orang tua. Nomor 1, memang sudah waktunya orang tua latihan berkomunikasi yang berbeda dengan anak. Sudah nggak masanya lagi orang tua itu memarahi atau melarang, menasehati gitu ya. Tapi perlu lebih banyak mendengar, bertanya dan mengafirmasi. Nanti baru mengarahkannya tuh kalau bisa juga dengan cara bertanya. Kalau misalnya ada anak SD atau SMP yang ngomong gini, "Pah, mah kayaknya ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, mending juga jadi influencer, nggak susah-susah duitnya besar gitu ya." Nah kalau dulu pendekatan orang tua dulu kan pasti memarahi, "Nggak boleh gitu kamu, minimal kamu harus sarjana" gitu ya. Tapi sekarang kan belum tentu kena. Maka bisa aja orang tua bertanya, siapa influencer kesukaan kamu? Dia ahlinya apa? Nah bayangkan kalau misalnya kamu cuma lulus SMP, bisa nggak kamu sepinter dia? Dia juga kan belajar itu ada hal-hal yang terus dia pelajari. Dari situ anak jadi tahu bahwa pendidikan itu tetap dibutuhkan. Jadi pendekatan komunikasinya memang agak berbeda. Di buku ini nanti ada cara-cara bertanya dan juga mengafirmasi anak. Yang kedua adalah bagaimana memasukkan digital ke dalam keluarga. Kebanyakan orang tua merasa digital itu lawan. Udah simpen HP-nya. Sekarang apa boleh buat ya? Kita udah nggak bisa begitu, tapi bagaimana menjadikan digital ini sarana pendekatan orang tua dan anak. Beda ya orang tua yang ngomong, "Udah dek, sana mandi" gitu ya. Mungkin anak akan melawan ya. Tapi kalau orang tuanya main game sama anak, anaknya dikalahkan, begitu kalah orang tuanya bilang, kamu kalah, ayo sana mandi dulu." Ya, kemungkinan besar anaknya akan menurut karena dia baru dikalahkan ya. Yang ketiga adalah alam terbuka. Ternyata penelitian itu menemukan bahwa manusia zaman sekarang memang mudah mengalami stres gara-gara kebanyakan terlibat dengan digital atau screen time-nya kebanyakan. Apa yang paling bisa menetralisir segala emosi negatif? Ya main di luar, kena rumput, lihat langit, menghirup udara terbuka atau lari-lari di tengah pepohonan. Itu semua akan menyedot atau menyerap gitu ya energi-energi negatif yang dia miliki.
Dan yang terakhir adalah ketangguhan keluarga. Survei menunjukkan bahwa semakin banyak keluarga-keluarga yang retak, bermasalah atau terpecah. Bahkan terakhir itu ada sekitar 40% ya, ibu-ibu tunggal di seluruh dunia. Artinya situasi keluarga mungkin tidak senyaman zaman dulu. Tapi justru anak zaman sekarang itu butuh support system yang bisa menerima dia apa adanya, jadi teman ngobrol yang menyenangkan, dan mau terus mendampingi di berbagai dinamika kehidupan. Maka poin keempat adalah jadilah keluarga tangguh yang merupakan support system terbaik buat anak. Besar harapan saya para pembaca buku ini, orang tua, guru, atau pemerhati anak jadi bisa menjalani hidup dengan lebih ringan bersama generasi alfa. Mengapa? Satu, mereka jadi lebih mudah berkomunikasi, tahu cara-cara pendekatan untuk generasi alfa dan bisa saling memperkaya satu sama lain. Yang kedua, kita juga bisa mengerem penggunaan gadget kita gitu ya. Screen time kita bisa kita batasi. Bagaimana kita bisa menjadi manusia yang utuh, yang nggak mati gaya, kalaupun nggak pegang handphone atau gadget. Dan yang terakhir, yang ketiga, bagaimana kita menyadari betapa besar energi yang bisa diberikan oleh alam terbuka kepada kita. Mau mendekatkan diri dengan alam, mau menyegarkan kembali energi kita karena kita mau terlibat di pantai, di gunung, di rerumputan, di mana saja alam terbuka. Semoga dengan membaca buku ini kita bisa mengantar anak-anak generasi alfa bertumbuh kembang secara optimal.